Halo, perkenalkan. Nama saya Ayu Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Kenari, Kota Serang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi diri dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan atau rencana. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, banyak hal yang saya dapatkan. Saya sadar ternyata pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi pendidikan juga semestinya dapat menuntun budi pekerti seseorang. Nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan untuk mencetak generasi pelajar Pancasila. Refleksi yang berkenaan dengan peristiwa yang berbicara mengenai momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: yang pertama, dengan mempelajari modul 1.1 saya memahami nilai-nilai filosofi pendidikan KHD untuk dapat dijadikan acuan bagi saya sebagai pendidik. Dan modul 1.2 saya memahami nilai dan peran guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan. Yang kedua, memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sama artinya saya memahami bahwa pendidikan itu semestinya menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, atau disebut juga dengan konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun momen yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 yaitu pada poin 4 berkenaan dengan bagaimana saya dapat memberdayakan diri saya sebagai pendidik sejati yang senantiasa berpedoman pada penerapan nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak dan melaksanakan segala kewajiban atau tugas yang terkait dengannya. Yang terakhir yaitu menerapkan atau mengejawantahkan nilai-nilai guru penggerak dengan senantiasa melakukan refleksi diri, sehingga saya memahami secara utuh peran guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan Indonesia di masa depan. Bagaimana kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2? Pada modul 1.1, kita harus memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana seorang guru dapat menerapkan pembelajaran yang menghamba pada murid atau berorientasi pada peserta didik, sesuai dengan konsep merdeka belajar. Tujuannya untuk membangun karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Dengan menerapkan nilai-nilai yang dipelajari pada modul 1.2, seperti inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Dengan demikian, seorang pendidik diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai guru penggerak di institusi tempatnya mengabdi. Bagaimana perasaan saya selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2? Perasaan saya tentunya senang karena diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga membuka kesadaran saya mengenai pola pendidikan saya yang sebelumnya jauh dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan setelah ini saya sangat antusias untuk segera menerapkan nilai-nilai pendidikan sesuai dengan filosofi
Ki Hajar Dewantara yang mencakup nilai inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Dengan begitu, saya dapat menjalankan peran sebagai guru penggerak sejati yang memberikan perubahan positif di lingkungan saya. Adapun refleksi yang terkait dengan pembelajaran dapat dilihat dengan cara membandingkan perubahan pola pikir atau mindset sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Sebelum momen ini, saya belum memahami betul apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Sebelumnya, saya percaya bahwa yang pertama, guru harus selalu tampil di depan sebagai satu-satunya sumber informasi, dan siswa hanya harus mematuhinya. Atau sistem pembelajaran lebih dominan pada teacher-centered learning. Yang kedua, proses belajar hanya dilakukan di dalam kelas dan parameter keberhasilan belajar diukur dari nilai ketuntasan minimal atau KKM. Yang ketiga, menyamaratakan kemampuan siswa dan tidak memahami karakteristik mereka. Yang keempat, merasa terbebani apabila ada siswa yang masih tidak memahami materi dan cenderung memberikan punishment karena siswa tersebut dianggap malas belajar. Sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mulai memahami bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa dapat melakukan eksplorasi sumber belajar dari lingkungan sekitar, bukan hanya di sekolah, bisa di rumah ataupun tempatnya bermain. Proses belajar bukan hanya di dalam kelas, tetapi dapat dilakukan di mana saja. Boleh di kelas, di taman sekolah, perpustakaan, ataupun dengan melakukan outing kelas. Ketercapaian hasil belajar bukan saja diukur dari nilai KKM yang menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi dapat juga dilihat dari aspek psikomotorik dan afektif. Adapun rencana penerapan ke depan, yaitu yang pertama, tentunya melakukan refleksi diri dan memperbaiki cara pengajaran sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, merencanakan pembelajaran interaktif dengan metode student-centered learning. Pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa. Dan yang keempat, dari hasil asesmen diagnostis akan saya gunakan sebagai acuan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir keberagaman siswa. Yang kelima, menempa diri untuk menjadi figur teladan yang baik bagi siswa dan rekan sejawat. Dan yang terakhir adalah membangun komunikasi dan melibatkan orang tua untuk mendukung proses belajar anak. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari saya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Salam semangat melakukan perubahan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa.